Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kita Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita boleh beribadah sekalipun secara online, tapi kita selalu boleh mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan lewat media sosial, dan tentunya itu akan memperlengkapi saudara, akan menyempurnakan pengiringan saudara untuk terus bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Sebelum firman saya sampaikan, harap saudara di rumah saudara masing-masing menyiapkan
roti dan anggur, karena seusai firman Tuhan saya sampaikan, saudara akan menerima perjamuan kudus. Satu hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita saat kita menerima tubuh darah Tuhan adalah sesuatu berkat yang luar biasa buat kita. Mari terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang melimpahi kami dengan kasih karunia dan anugerah. Hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat. Tuhan masih mempercayakan kehidupan kami supaya hidup kami berguna bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, lewat roh-Mu, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Saat pemberitaan firman Tuhan yang Hamba sampaikan, biarlah firman ini boleh diterima oleh umat-Mu, boleh membuka wawasan mereka, hati mereka, firman yang sederhana, yang bisa dimengerti dengan bahasa yang sederhana. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidup kami, supaya hidup kami terus disempurnakan, terus mengalami pertumbuhan, sehingga kami boleh mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua akan pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Betapa berbahagianya saya hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama saudara membuka Alkitab saudara di dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Saya percaya ayat ini sangat sesuai sekali dengan tema gereja keluarga kita, yaitu empower. Empower adalah memberi kuasa atau mengusahakan atau memberdayakan. Dan biarlah pemberitaan firman ini sungguh-sungguh saudara dengar baik-baik, karena saudara akan mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Saudara akan mengalami perubahan-perubahan hidup, di mana saudara tidak akan pernah sama lagi kalau saudara melakukan kebenaran ini. Ibrani 12 ayat 14, saya akan membacanya sementara saudara menyimak baik-baik di dalam Alkitab saudara, di tempat saudara masing-masing. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jagalah, lihatlah baik-baik, kata King James, supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari saudara perhatikan ayat 14 terlebih dahulu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Apa tuh itu damai? Ada orang memang secara nature, secara natural, orang itu tidak suka ribut, saudara. Orang itu suka damai, suka yang tenang, tidak suka kegaduhan. Tapi di sini damai tidak sebagaimana yang dimaksud. Damai artinya tidak adanya sebuah pertengkaran. Damai tidak adanya sebuah perselisihan, pertikaian. Damai yang dimaksud kalau saudara membaca bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan mengatakan hiduplah rukun dengan semua orang. Untuk hidup damai dan rukun dengan semua orang, itu bukanlah perkara yang mudah, saudara. Ada satu ungkapan mengatakan, untuk mencari seorang sahabat itu tidaklah mudah, tapi mencari 1000 musuh itu sangat mudah. Saudara, itu memang kenyataan yang ada. Itu ada di sekitar kita, bahwa ternyata damai itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Seringkali saya jumpai seorang demi seorang mengalami konflik yang berkepanjangan,
Bahkan di dalam rumah tangga pun terjadi perselisihan, pertikaian yang begitu tajam, bahkan sampai berujung pada perceraian. Tapi itu bukanlah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ialah supaya saudara hidup damai, hidup rukun dengan semua orang. Pertanyaannya sekarang, kalau firman Allah berkata berusahalah hidup damai dengan semua orang, kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana caranya supaya kita bisa damai dengan semua orang, supaya kita bisa rukun dengan semua orang. Alkitab menjelaskan sendiri bahwa damai yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan karena kesadaran kita, bukan karena kekuatan kita, tapi di sini damai itu berasal dari buah kebenaran. Perhatikan baik-baik. Damai yang dimaksud oleh Tuhan adalah merupakan buah-buah kebenaran. Apa itu Pak buah kebenaran? Kalau saudara melihat Ibrani 12 ayat 11, jelas di sana mengatakan, Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan, ternyata damai merupakan buah kebenaran. Dan buah kebenaran itu dihasilkan karena kita dilatih olehnya. Saya percaya Ibrani 12 ayat 11 memang berbicara tentang ganjaran atau disiplin Tuhan kepada kita semua. Tapi saudara harus mengerti, cara Tuhan mendisiplin kita itu tidak sebagaimana orang berpendapat atau orang berasumsi. Cara Tuhan mendisiplin kita yaitu melalui kebenaran firman-Nya. Sebab 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Jadi sesungguhnya damai itu merupakan hasil dari kebenaran, hasil di hidup kita menjalani kebenaran. Dan hidup menjalani kebenaran tidak serta-merta kita dapat melakukannya begitu saja. Hidup menjalani kebenaran kita harus lakukan, kita harus paksakan diri kita, kita harus melatih hidup kita untuk melakukannya. Karena itu indah sekali firman Tuhan. Saudara akan mengalami buah kebenaran, saudara akan mengalami buah kebenaran itu yaitu damai. Saat saudara menghidupi kebenaran, saat saudara melakoni kebenaran, dan kebenaran itu harus saudara latih dalam hidupmu. Harus saudara latih. Tujuan latihan itu apa toh saudara? Supaya saudara mahir, bukan? Tujuan latihan supaya saudara terbiasa. Mungkin ada orang yang agaknya kurang bisa menerima hal ini. Kalau saudara melihat Matius 28 ayat 20, bukankah Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Artinya apa? Saudara harus belajar untuk melakukan, melatih untuk melakukan firman Tuhan itu. Karena itu untuk saudara mengalami damai yang sesungguhnya, saudara harus melatih melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus serius dengan hidup ini. Kebenaran firman Tuhan tidak cukup saudara hafal. Kebenaran firman Tuhan tidak cukup saudara mengerti. Tapi kebenaran firman Tuhan harus saudara mengerti dan saudara melakukannya. Dan memaksa hidup saudara untuk melakoninya, untuk menjalaninya. Maka damai yang dari Allah secara otomatis akan memerintah hatimu. Puji nama Tuhan. Dan kalimat berikutnya berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan. Memang kata berusaha
atau kejarlah, saya percaya itu satu upaya yang kita lakukan. Tapi lembaga Alkitab memakai kata kejarlah. Sesuatu yang mungkin saudara lakukan lebih intens. Sesuatu yang harus saudara kejar, saudara buru. Jadi kata kejar itu mengandung pengertian saudara harus memburu. Saudara harus intens untuk mendapatkan hidup kudus, untuk mengalami kekudusan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kudus sudah banyak kita mengerti bahwa kita dipisahkan. Tapi kata kudus di sini mengandung pengertian berada di tempat yang murni, berada dalam kondisi yang murni. Artinya apa? Kata kados itu sendiri berarti saudara harus mengalami tingkat kehidupan yang lebih tinggi nilainya. Artinya saudara harus mengalami perubahan secara mental dan spiritual. Saudara harus mengalami perubahan hidup. Cara saudara bertindak, cara saudara berpikir, cara saudara berjalan, cara saudara mengucapkan, berkata-kata, itu harus mengalami perubahan secara total. Dan standar yang Allah berikan dalam hidup kita tidak hanya sekedar supaya saudara nanti diselamatkan masuk surga, tapi standar Tuhan supaya saudara menjadi seperti Kristus. Bukankah 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan ada di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa hidup kudus seperti Yesus hidup? Kalau saudara mengatakan tidak mungkin, berarti perintah Tuhan ini bohong dong. Berarti perintah Tuhan ini tidak masuk akal buat kita. Tapi sekali lagi saya berkata kepada saudara, kita mampu hidup kudus. Kita mampu hidup seperti Tuhan Yesus. Dan itu yang diingini hati Tuhan. Sehingga lewat hidup kita banyak orang diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kudus tentunya dibutuhkan kerendahan hati. Maksudnya apa? Sebab hidup kudus bukan karena upaya saudara. Hidup kudus bukan karena kekuatan saudara. Hidup kudus bukan karena saudara telah merubah tampilan saudara. Baju saudara mulai putih, pakai baju putih, pakai celana putih, pakai sepatu putih. Dan jalan saudara sudah mulai berubah. Yang semula jalan dengan tegak mungkin. Tapi saudara, ketika saudara mau tampil beda, saudara jalannya sudah berubah. Lemah gemulai, ya. Kemana-mana mantuk, kemana-mana ya saudara mulai tebar senyuman. Tidak seperti itu saudara. Kekudusan yang dimaksud di dalam Alkitab itu ada perubahan yang dilakukan oleh Tuhan mulai dari dalam. Kalau dalamnya sudah kudus, dalamnya sudah bersih, keluarnya juga sudah bersih. Itu yang Allah ajarkan buat semua kita. Jadi hidup kudus bukan dengan kekuatan kita. Kita tahu banyak orang berkata, aku sudah bertobat kok. Ditunjukkan dengan apa? Tampilan luarnya. Tampilan luar itu hanya casing saudara. Ibarat HP cuman casing. Tapi yang menentukan benar-benar hidup kudus itu terjadi dari dalam. Nah, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan kejarlah kekudusan, sesuatu itu Tuhan sudah melihat dan mengukur bahwa kita sanggup melakukannya. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Maksudnya apa kerendahan hati? Bahwa lewat saudara tidak pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan, saudara akan mengalami kekudusan. Karena kekudusan bukan pekerjaan manusia, kekudusan bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan kasih karunia Allah. Kekudusan itu pekerjaan kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan dalam pribadi Kristus Yesus. Kita semua tahu bahwa kasih karunia Allah itu sumber segala kasih karunia.
Tapi kasih karunia Allah sudah dinyatakan dalam pribadi Kristus Yesus. Karena itu Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu ada di dalam pribadi Yesus. Bahkan Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti ini, kita tahu bahwa kekudusan pekerjaan kasih karunia. Coba saudara perhatikan ayat 15. Ayat 15 saudara simak baik-baik. Janganlah, atau King James mengatakan, lihatlah baik-baik. Lihat baik-baik keadaanmu, supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Supaya tidak ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa saudara? Supaya tidak tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat ini luar biasa saudara. Jagalah supaya tidak seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa tuh itu menjauhkan diri dari kasih karunia? Kalau saudara membaca dalam Ulangan 29 ayat 18, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu janganlah ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang pada hari ini, Alkitab jelaskan yang pada hari ini hatinya berpaling dan meninggalkan Tuhan Allah kita. Itu yang dimaksudkan menjauh dari kasih karunia. Ternyata menjauh kasih karunia itu bahwa saudara, hati saudara pada hari ini mulai berpaling dan meninggalkan Tuhan. Hati saudara mulai menjauh dari Tuhan. Hati saudara sudah mulai meninggalkan Tuhan. Hati saudara merasa Tuhan itu tidak penting. Ekstrimnya, saya mau berkata, hati saudara sudah mulai dingin dengan Tuhan. Sudah tidak ada gairah lagi dengan Tuhan. Saudara hatinya sudah mulai kehilangan cinta mula-mula dengan Tuhan. Itu artinya menjauh dari kasih karunia. Dan Tuhan tidak inginkan itu semua terjadi dalam hidup kita. Itu tidak Tuhan inginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengerti ini, ayat berikutnya saudara perhatikan baik-baik. Jagalah supaya tidak ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar apa? Agar supaya tidak tumbuh akar pahit. Tidak dikatakan agar tidak ada akar pahit. Sebab kata ada dan tumbuh beda saudara. Mungkin saudara pernah ada mengalami akar pahit. Tapi kalau akar pahit itu tidak saudara biarkan, tidak saudara izinkan bertumbuh, tentunya akar pahit itu tidak akan berkembang. Tapi Alkitab ini jelas mengatakan supaya tidak tumbuh akar pahit. Sesuatu yang tumbuh itu saudara adalah sesuatu yang hidup. Saudara, sesuatu yang tumbuh itu karena saudara memelihara, karena saudara merawatnya. Dan saudara harus tahu, sesuatu yang tumbuh, yang saudara biarkan hidup, yang saudara pelihara, kelak suatu hari dia akan semakin kokoh akar itu, dan semakin kuat, dan semakin berkembang dalam hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Tentunya saudara akan mengatakan iya atas kebenaran firman ini. Kalau akar pahit itu hanya sekedar ada, dan saya percaya setiap kita pernah mengalami luka hati, setiap kita pernah dikecewakan orang, setiap kita pernah mengalami yang namanya mungkin sampai pada batas kepahitan, tapi selama itu ada dan tidak Anda biarkan tumbuh,
Alkitab mengatakan, Efesus 4:31, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala fitnah, segala pertikaian dan fitnah, dan apapun juga, segala kejahatan, hendaklah dibuang di antara kamu. Sesuatu yang dibuang, itu sesuatu yang ada, yang dengan mudah saudara bisa mengambilnya dan saudara buang. Tapi kalau sesuatu yang sudah tumbuh dan saudara biarkan tumbuh sampai berakar, sampai beranak pinang, sampai berkembang, tidak mudah saudara untuk mencabutnya. Karena itu sejak dari awal, mari saudara mengerti kebenaran ini. Tidak mungkin kita hidup tanpa dikecewakan, tidak mungkin kita hidup tanpa mengalami luka. Tapi saya percaya lewat kebenaran ini saudara ngerti bahwa jangan biarkan kepahitan itu tumbuh dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, saya ada 3 poin yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, temui dan alami. Temukan dan alami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan lewat pribadi Kristus Yesus. Kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan lewat Kristus Yesus. Sebagaimana saya sampaikan dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Temukan itu dan alami itu. Sebab hanya oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk mengalami damai. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita boleh mengalami hidup yang terus-menerus dikuduskan dan disucikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 4 ayat 16 Alkitab mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah, menghampiri tata kasih karunia, supaya kita boleh menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya tertarik dengan terjemahan The Passion. The Passion mengatakan begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima ciuman belas kasihan Tuhan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus itu ternyata itu yang memberikan damai kepada kita. Coba saudara mendengar kesaksian-kesaksian orang setelah mereka terima Tuhan, yang mereka rasakan pertama kali, aku mengalami damai yang tidak pernah aku alami selama ini. Ketika saudara mengalami kasih karunia Tuhan Yesus, ada kedamaian yang luar biasa di hati saudara. Sebab kasih karunia Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan di saat kita lemah. Kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan kita supaya hidup kita berguna bagi orang lain. Kenapa saya berkata begitu? Sebab ketika saudara berbuat baik dan saudara menderita karena perbuatan baik itu pun kasih karunia. Ajaibnya firman Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, saudara akan mengalami keselamatan dan lepas atau terluput dari kebinasaan kekal. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu jangan pernah melepaskan dia. Jangan pernah melupakan dia. Jangan pernah engkau melalaikan ini. Justru di hari-hari ke depan ini,
di mana kita akan mengalami kedatangan Tuhan semakin dekat. Ayo pergunakan waktu yang ada. Sementara kita tidak bisa ibadah offline, mari bersama-sama kita mencari untuk menemukan rahmat, menemukan kasih karunia Tuhan. Sebab disitulah kekuatan, di saat kita lemah, di saat kita susah, di situ kita menemukan bahwa hidup kita ternyata berguna bagi orang lain. Dan oleh kasih karunia Tuhan, Alkitab juga mengatakan, saudara akan mengalami kecukupan, saudara tidak akan mengalami kekurangan. Alkitab mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu dan kepadaku, supaya engkau senantiasa berkecukupan dan berkecukupan, senantiasa berkecukupan, bahkan berlebih dalam memberikan kebaikan. Hidupmu berguna bagi orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, oleh kasih karunia Tuhan, engkau mengalami keselamatan. Engkau diluputkan dari kebinasaan kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, apa yang saya simpulkan, jadikan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Jadikan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 6 kalau tidak salah ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Buat hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 17 berkata, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh itu diperdamaikan. Indah bukan? Bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah kita mengerti. Kalau hati kita, kalau hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka musuh-musuh kita akan dijadikan sahabat, akan dijadikan kawan buat kita. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah justru sahabat menjadi musuh? Mari, hari ini kita sama-sama melihat diri kita masing-masing. Jadi kalau jalan kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, Alkitab jelas mengatakan, karena saat kita hidup berkenan dan kita menyenangkan hati Tuhan, di mana kita bisa membawa damai kemanapun, bahkan musuh pun akan didamaikan kepada kita. Yang berikutnya yang saya simpulkan, bangun persekutuanmu dengan Allah. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Ini sangat penting. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, kata 1 Yohanes 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, aku menasihatkan, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah. Sebab apa? Sebab kamu tahu, dalam jerih lelahmu, dalam persekutuan dengan Allah, persekutuan itu tidak pernah sia-sia. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan, sebab persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, pelayananmu tidak sia-sia, hidupmu tidak sia-sia. Ada banyak kita nggak ngerti. Kita mengejar justru yang sia-sia. Hidup ini serius, saudara. Jangan goyah. Tetap berdiri teguh. Lakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita lakukan,
Di saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Itu pun kita akan mengalami kekuatan, bukan? Ingat, kasih karunia Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Biarlah lewat perenungan kita mengerti, kedamaian hanya didapat saat kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan kita peroleh saat kita tidak pernah melepaskan kasih karunia, saat kita tidak pernah meninggalkan Tuhan, saat hati kita melekat kepada Tuhan. Firman Allah berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Kalau engkau hatimu teguh percaya, kau tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia, damai selalu memerintah di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini boleh memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang membekali, yang memberkati kami. Biarlah kami melihat diri kami masing-masing. Kami boleh introspeksi dalam hidup kami. Adakah selama ini kami mewarnai hidup kami selalu dengan konflik? Kemana kami ada selalu membuat kegaduhan, kerusuhan? Engkau mengajar kepada kami, Engkau memerintahkan kepada kami, supaya kami hidup damai, supaya kami hidup damai dengan semua orang. Dan kami tahu Tuhan, kalau Engkau memberi perintah, Engkau sudah memberikan cara supaya kami mengalaminya, yaitu lewat kekudusan. Lewat kekudusan kami hidup, dan kekudusan yang kami peroleh bukan dengan kekuatan dan cara kami, tapi kekudusan yang kami dapatkan, yang kami alami, karena kami tidak pernah meninggalkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Mohon kami terus, Tuhan berikan rahmat anugerah supaya kami tetap terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di hari-hari ini mungkin ke depan begitu sulit, tapi kami percaya bahwa kasih karunia-Mu tidak pernah undur dalam hidup kami. Justru kami mau semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya, saudara di tempatmu masing-masing. Saudara tentunya sudah menyiapkan roti. Dan perjamuan kudus bukan semata-mata ini ritual agama, tapi perjamuan kudus merupakan ekspresi kasih Allah kepada kita. Karena itu saat kita menerima tubuh darah Tuhan, kita selalu diingatkan akan ekspresi kasih Tuhan itu kepada kita. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, semata-mata karena kasihnya buat kita. Mari kita angkat roti kita. Karena roti ini satu, sekalipun kita banyak, kita telah mendapatkan bagian dari roti yang satu ini. Kita percaya bahwa saat kita makan roti ini, kita telah bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang oleh darahku ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Darah Yesus bukan hanya mengampuni dosa, tapi juga memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga. Darah Yesus menyucikan engkau dan saya. Darah Yesus memproteksi hidupmu dan hidupku. Cawan ini kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Cawan pengucapan syukur, yang atasnya kami ucapkan syukur, adalah merupakan persekutuan kami dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk boleh kami
menerima tubuh darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, menyertai kami, dan tak pernah tinggalkan kami. Biarlah Kau dapati kami sungguh-sungguh mengalami standar hidup yang lebih tinggi, sehingga lewat hidup kami banyak orang diberkati dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saudara selesai ibadah ini, marilah saudara menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus selalu ada dalam hidupmu, menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Sampai ketemu nanti minggu depan, kita sama-sama boleh beribadah. Mungkin karena situasi kita masih ibadah online, tapi saya percaya lewat ibadah online pun saudara akan menerima berkat Tuhan, berkat kebenaran firman Tuhan yang selalu baru, yang saudara bisa nikmati dan alami dalam hidup saudara. Dan pastikan saudara dalam minggu depan saudara akan terus mengikuti, bahkan lewat media sosial saudara bisa mengikuti banyak ibadah-ibadah offline, online, ibadah-ibadah live streaming. Saudara bisa mendengarkan ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran yang kuat oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, sehingga pertumbuhan rohanimu itu semakin dewasa. Engkau tidak lagi tinggal pada anak-anak rohani, tapi engkau tinggal menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, yang memiliki panca indera yang terlatih, sehingga engkau tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Saya berdoa kiranya Tuhan minggu depan, saudara dalam minggu depan, saudara akan menerima berkat firman Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib, sehingga itu memberkati dan mengubah hidup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.